Halo adik-adik, sahabat belajar. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaore. Masih semangat ya? Kali ini Kak Nia akan membahas tentang contoh soal perusahaan jasa pada bukunya Bapak Rudianto halaman 36 sampai dengan 37, latihan 3.2. Bagaimana pembahasannya? Yuk mari kita simak. Soalnya, transaksi yang dilakukan PT Batavia Transport, sebuah perusahaan angkutan yang dimiliki oleh Marcelino dan berlokasi di Jakarta pada bulan Mei 2012 dengan transaksi sebagai berikut. Adapun transaksi pertama yaitu tanggal 2 Mei 2012, Marcelino menyerahkan uang sebesar 20 juta. Kalau menyerahkan uang 20 juta berarti ada apa? Yang diterima perusahaan PT Batavia Transport sebagai akuntannya, kita mencatat ada penerimaan apa di sini? Uang tunai sebesar 20 juta. Berarti ada kas yang bertambah. Selanjutnya, dan sebuah bus seharga 275 juta. Berarti bus itu merupakan aset. Kalau aset bertambah, saldo normalnya seperti di atas ada di debit. Berarti tadi ada kas yang bertambah di debit senilai 20 juta dan sekarang ada lagi bus yang bertambah kendaraan sebesar 275 juta. Sebagai setoran modal saham PT Batavia Transport. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya adik-adik bahwa setoran modal saham. Berarti ada apa lagi yang bertambah? Modal. Kalau modal bertambah dari sisi mana? Kredit. Seperti di atas, dilihat ya saldo normalnya. Berarti untuk saldo modalnya ada berapa? Uang tunai ditambah dengan bus, harganya berapa? 275 juta. Berarti modalnya ada 295 juta. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Tanggal 4 Mei 2012, PT Batavia Transport menjual jasa angkutan karyawan kepada PT Harapan Jaya sebesar 9 juta secara tunai. Berarti ada apa? Menjual jasa. Berarti ada pendapatan. Kalau pendapatan dilihat di atas, pendapatan kalau bertambah ada di kredit secara tunai. Berarti perusahaan mendapatkan apa ini? Kas, kalau secara tunai. Berarti orang membeli jasa pada perusahaan dan langsung dikasih secara tunai. Seperti itu ya. Berarti kas pada pendapatan senilai 9 juta. Oke, Kak Nia lanjutkan. Tanggal 6 Mei 2012, PT Batavia Transport membeli peralatan kantor. Kalau peralatan kantor masuk di akun apa? Aset. Kalau akun aset, dilanjutkan. Secara kredit seharga 16 juta. Berarti ada apa ini kredit? Kalau kredit itu berarti apa? Hutang. Berarti perusahaan ini untuk membeli peralatan kantor ini dia berhutang sebesar 16 juta. Berarti utangnya perusahaan ini bertambah 16 juta dan ada peralatan kantor juga yang bertambah sebesar 16 juta. Berarti ada debit aset yang bertambah, berarti debitnya bertambah 16 juta, yaitu peralatan kantor. Dan ada juga yang bertambah di sisi kredit, atau apa yang bertambah? Hutangnya perusahaan. Berarti peralatan kantor pada hutang perusahaan sebesar 16 juta. Oke, kita lanjut tanggal 8 Mei 2012. PT Batavia Transport membeli perlengkapan kantor. Ingat ya adik-adik, kalau perlengkapan kantor juga termasuk ke akun aset. Berarti kalau perlengkapan kantornya bertambah ada di debit. Dilihat ya, kalau aset bertambah ada di debit. Secara kredit seharga 3.200.000. Berarti ada utangnya perusahaan lagi yang bertambah. Nah, dari toko ATK, berarti utang perusahaan ini untuk membeli perlengkapan kantor ini berhutang pada toko ATK sebesar 3.200.000. Berarti jurnal yang bisa dibuat perlengkapan kantor pada utang toko ATK sebesar 3 juta
200. Oke, Kak Nia lanjutkan. Di tanggal 9 Mei 2012, PT Batavia Transport memperoleh kredit usaha dari Bank Permata sebesar 300 juta. Jadi perusahaan mendapatkan hutangan dari Bank Permata sebesar 300 juta. Berarti ada apa? Kasnya kan bertambah karena perusahaan kan mendapatkan uang dari hasil hutangannya dia ke Bank Permata. Berarti ada kas bertambah sebesar 300 juta dan ada hutang yang bertambah sebesar 300 juta. Kami lanjutkan di tanggal 10 Mei 2012. PT Batavia Transport membeli minibus baru seharga 265 juta secara tunai. Kalau secara tunai berarti yang dikeluarkan apa? Perusahaan mengeluarkan uang tunai atau kas. Dan perusahaan karena mengeluarkan uang itu dikorbankan untuk membeli apa? Minibus atau kendaraan. Jurnalnya, kendaraan minibus pada kas senilai 265 juta. Lanjut ke tanggal 11 Mei 2012. PT Batavia Transport menjual jasa angkutan karyawan kepada PT Jaya Raya sebesar 7 juta secara kredit. Kalau menjual berarti ada pendapatan yang diterima kan, karena ada penjualan jasa seharga 7 juta. Namun pembayarannya secara kredit. Kalau kredit berarti munculnya bukan kas, melainkan piutang. Berarti ada piutang pada pendapatan senilai 7 juta. Oke, lanjut pada tanggal 13 Mei 2012. PT Batavia Transport membayar utang usaha ke toko ATK sebesar 3.200.000. Ini utang pada tanggal berapa? Adik-adik, tanggal 8. Ada utang senilai 3.200.000 dan dibayarkan pada tanggal 13. Berarti utangnya dilunasi. Kalau utang dilunasi berarti hutang yang awalnya ada di kredit saat bertambah, kalau dia berkurang ada di debit. Berarti utang pada kas yang kita keluarkan, kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar hutangnya. Berarti hutang toko ATK pada kas. Jadi hutangnya udah habis loh ya. Oke, karena sudah dienolkan hutangnya. Dari kredit bertambah sudah dikurangkan pada saat tanggal 13 ini. Sudah dibayar. Lanjut di tanggal 17 Mei 2012. PT Batavia Transport menerima pembayaran piutang dari PT Jaya Raya sebesar 7 juta. Nah, ini piutangnya di tanggal berapa? 11 Mei. Nanti coba dicek lagi. Diputar lagi. Di soal 11 Mei ada pembayaran ada penjualan jasa namun secara kredit. Nah, di tanggal 17 Mei dibayar sama PT Jaya Raya ini. Berarti kalau ada pelunasan piutang, yang awalnya piutang saat bertambah jadi debit, kalau dilunasi berarti ada di kredit. Yang diterima sama perusahaan apa? Kalau pembayaran secara tunai, piutangnya berarti kas. Kas pada piutang PT Jaya Raya senilai 7 juta. Next, lanjut di tanggal 22 Mei 2012. Manajemen PT Batavia Transport membagikan dividen tunai sebesar 8 juta kepada pemegang sahamnya. Kalau dividen itu mengurangi dari modal, otomatis dia kebalikannya modal. Jadi kalau dia bertambah ada di sisi debit. Nah, dividennya kan bertambah dikeluarkan nih sama perusahaan. Sehingga jurnal yang bisa kita buat yaitu bagaimana adik-adik? Dividen pada kas senilai 8 juta. Oke, lanjut di soal 26 Mei 2012. PT Batavia Transport membayar berbagai biaya operasi seperti gaji karyawan sebesar 3.100.000. Kalau beban, adik-adik lihat di atas saldo normalnya ada di mana? Jika dia bertambah, bebannya kan bertambah ya. Kalau kita membayar orang gajinya karyawan berarti kan bebannya perusahaan itu bertambah ya, senilai 3.100.000. Berarti kalau ada beban bertambah di sisi debit. Dan biaya listrik dan telepon sebesar 625.000. Sama ya,
biaya listrik dan telepon jika mengalami penambahan berarti ada di sisi debit. Nah, untuk membayarnya itu secara tunai berarti ada apa yang berkurang? Ya betul, ada kas. Kas perusahaan untuk membayar biaya gaji karyawan dan listrik itu dikeluarkanlah kas sebesar 3.100.000 ditambah 625.000 dengan total 3.725.000. Oke, ini untuk jurnalnya adik-adik. Tapi untuk soal latihan 3.2 itu ada tambahan soal. Kania bacakan ya untuk tambahan soalnya. Dari seluruh transaksi yang dilakukan Batavia Transport pada bulan Mei 2012, pilihlah dampak dari setiap transaksi tersebut satu persatu terhadap satu di antara 5 kemungkinan berikut ini. Cuma kali ini Kania akan membahas 5 kemungkinan yang akan terjadi. Jadi dari soal A sampai dengan E. Kania bacakan yang pertama, menambah salah satu aset dan mengurangi aset lainnya. Kira-kira ada di transaksi yang keberapa ya adik-adik? Iya betul, ada di transaksi tanggal 10 Mei 2012. Yaitu PT Batavia Transport membeli minibus baru seharga 265 juta secara tunai. Jadi di sini ada aset yang bertambah yaitu minibus baru dan ada aset yang berkurang yaitu kasnya perusahaan. Nah, kira-kira kemungkinan yang terjadi apa? Untuk aset yang dibeli ini kan berupa minibus. Minibus baru ini digunakan untuk operasi perusahaan. Sehingga kalau operasi perusahaan, kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari tentunya mendapatkan pendapatan dari adanya aset yang baru dibeli ini. Jadi menguntungkan untuk sisi perusahaan. Next yang B, Kak Nia akan melanjutkan. Next, Kak Nia melanjutkan soal yang B. Menambah aset dan menambah utang perusahaan. Menambah aset dan menambah utang perusahaan. Kira-kira yang mana adik-adik? Banyak ya di sini ya. Tanggal 6 Mei itu membeli peralatan kantor secara kredit seharga 16 juta. Terus tanggal 8 Mei juga membeli perlengkapan kantor secara kredit juga pada toko ATK. Senilai 3.200.000. Sama dengan di tanggal 9 Mei juga ada penambahan utang, aset yaitu uangnya kan bertambah senilai 300 juta diiringi dengan bertambahnya utang. Nah, untuk dampaknya apa yang kemungkinan yang terjadi di kemudian hari? Dampaknya tentu perusahaan harus membayar hutangnya kepada pihak kreditur atau yang memberi pinjaman. Namun dampak baiknya untuk perusahaan bisa beroperasi terlebih dahulu dengan aset yang sudah diberikan dulu kepada perusahaan. Misalkan peralatan kantor. Peralatan kantor apa nih yang digunakan untuk operasi perusahaan dulu? Sehingga kita bisa membayarnya nyicil misalkan. Terus yang kedua ada perlengkapan kantor. Misalkan seperti bolpen, misalkan seperti buku. Jadi perusahaan bisa menggunakan terlebih dahulu dengan bayar suatu hari. Atau pada saat utang itu jatuh tempo. Terus untuk ini juga kredit usaha dari Bank Permata yang digunakan untuk membeli minibus. Salah satunya. Jadi perusahaan bisa diuntungkan dari sisi pinjaman dari kreditur tersebut. Karena perusahaan bisa lebih cepat berputarnya. Karena ada aset yang masuk sehingga perusahaan lebih cepat untuk melakukan ekspansi usaha. Oke, yang C. Menambah aset dan menambah ekuitas. Kira-kira yang mana adik-adik? Pada saat penanaman modal awal bisa nggak? Bisa ya. Jadi menanam modal awal sebesar 20 juta dan sebuah bus seharga 275 juta sebagai setoran modal saham. Jadi di sini ada aset bertambah 20 juta dan ada bus seharga 275 juta sehingga menambah ekuitas yaitu modal sahamnya
Ya pastinya dampaknya meranah ke keuntungan. Karena dengan adanya bus yang sudah ditanamkan itu kan untuk operasi perusahaan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan jasa angkutan, pendapatan dari adanya bus yang ditanamkan oleh si pemilik ini tadi. Sekarang Kak Nia akan membahas yang D, menambah aset dan mengurangi utang perusahaan. Menambah aset dan mengurangi utang perusahaan. Ini sebenarnya sepertinya kurang tepat ya untuk soalnya. Harusnya menambah aset dan mengurangi piutang perusahaan. Kalau itu ada. Jadi menambah aset dan mengurangi piutang perusahaan. Yang mana adik-adik? Yang ini. Tanggal 17 Mei 2012. PT Batavia Transport menerima pembayaran piutang dari PT Jaya Raya sebesar 7 juta. Jadi PT Jaya Raya kan membeli jasa nih pada perusahaan Batavia Transport. Namun secara kredit di tanggal berapa itu adik-adik? Jaya Raya. Ya ini di tanggal 11 Mei. Nah baru dibayar di tanggal 17 Mei. Jadi ada pelunasan piutang. Piutangnya kan dinolkan, berarti mengurangi piutang. Namun menambah kas. Kasnya bertambah. Jadi kalau misalkan piutangnya dibayarkan, otomatis kemungkinan piutang yang tidak tertagih itu semakin kecil. Dan perputaran keuangan perusahaan semakin baik. Lanjut yang E, mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Yang mana adik-adik kira-kira? Yang ini, tanggal 22 Mei, manajemen PT Batavia Transport membagikan dividen tunai sebesar 8 juta kepada pemegang sahamnya. Dividen ini mengurangi dari modal perusahaan. Dan dikeluarkannya untuk membayar dividen ini kepada para pemegang saham senilai 8 juta. Jadi ada modal yang terkurangi dan ada kas yang berkurang juga senilai 8 juta. Nah, apa dampak yang akan terjadi? Kalau pemegang saham dibagikan dividen, otomatis mereka akan semangat menanamkan sahamnya kepada perusahaan. Nah, jika ditanamkan semakin banyak investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan, otomatis perusahaan akan semakin cepat berekspansi. Oke adik-adik, sekian pertemuan kita dan pembahasan Kak Nia kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lain waktu. See you next time.